atau ya sedikit gambaran lah, sedikit mungkin bisa kita eh, sharing. Pak Bapak Ibu sudah ada yang membuat, Bapak Ibu? Sudah ada belum? Kira-kira. Oke, sementara belum bisa. Belum ya? Sementara belum, Bu. Belum ada ya Bu Desi. Eh, saya sih maunya biar apa eh, kita coba coba lihat gitu di mana ada eh, yang perlu diperbaiki begitu. Eh, Berarti belum ada Bapak Ibu, belum ada yang membuat sementara. Gimana Bapak Ibu? Pak Gusti Wije ada ya? Bu. Sementara belum, Bu. Bu Dayu sampun, Arianin Bu Dayu, Itu yang dereng, Bu. dereng. Oke, Pak Madiarta nih biasanya nih yang paling gini. Gimana Pak? Sampun Pak, kita coba. Dulu nanti nih pendahuluannya Bu ya. Belum? Ya, Pendahuluan enggak, ya. jangan jangan pendahuluan, latar belakangnya aja, sedikit aja. Oh latar belakangnya eh, Mm-mm. secara secara napi pun Bu. Kalau ditulis belum. Kalau dari apa namanya tersimpan, tersirat, Ah, ah, sudah Bu ada bayangan. Kira-kira sudah Hmm, tertuliskan belum? Tertuangkan belum? tertuangkan belum. Pak sampai menuangkan. Aduh, kinten Bu, tertuakan belum? Niki ditulis belum? Mungkin ada Oke, teman-teman yang sabun silakan mengawali terus. oke. Titiang pasti karena berapa hari lagi sabun sabun ready nanti. Oke, ya. Kalau memang belum, mungkin ini saya coba ulas lagi ya, eh, Bapak Ibu, tentang apa namanya eh, latar belakang. Ini karena kenapa saya Ya, latar belakang itu saya memang benar-benar apa ya menjadi hal yang urgent karena concern ya Bu ya di sana ya. ya di latar belakang ini menjadi eh, faktor faktor yang cukup cukup penting sekali eh, agar nantinya kita itu paham benar gitu di 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 latar belakang ini begitu. Oke. Nah, coba kita ini dulu ya Bapak Ibu ya. Dari isi eh, kemarin saya ngasih PowerPoint itu kan Bapak Ibu sudah pahami ya tentang bagaimana isi eh, dari latar belakang. Atau kita coba ini ya, kita coba mulai nih dengan latar belakang. Nanti berikutnya saya akan mulai dengan kajian pustaka, ya. Oke. Terus lanjut nanti eh, ke teori. Tapi kalau teori kayaknya saya tidak terlalu detail sekali karena Bapak Ibu kan nanti akan belajar tentang teori-teori pariwisata. Jadi itu lebih nanti detailnya ke teori-teori pariwisata. Mungkin nanti saya akan ke mulai dari eh, rancangan penelitian itu seperti apa, ya. Oke, kita pelan-pelan ya Pak ya dari latar belakang dulu. Nah, Bapak Ibu eh, bisa dilihat ya Bapak Ibu ya eh, yang saya sampaikan di sini. Jadi eh, kita coba dulu eh, membuat sebuah latar belakang gitu ya. Nah, eh, jadi begini Bapak Ibu, di latar belakang itu nanti Bapak Ibu memberikan gambaran umum tentang topik yang akan dibahas. Nah, mungkin coba saya stop share screen dulu sambil itu ada langsung ke eksekusinya seperti apa, contohnya seperti apa ya Bapak Ibu ya.
biar kita sama-sama eh, untuk belajar tentang hmm, Maaf Ibu, boleh nanti minta contohnya Nikah ya? oke, pasti Iya, terima kasih dikasih Ibu. Bu. Iya, tenang saja Bu. Nanti dikasih kok. Oke. Oke, saya akan kasih eh, apa namanya contohnya ya. Tadi kan kita membahas tentang gambaran secara umum, kan begitu ya. Nah, ini saya mau mengambil contoh eh, penelitian saya dengan Pak Dr. Arsa Wiguna terkait dengan moderasi beragama, gitu ya. Nah, karena saya mau mengkaitkan moderasi beragama, otomatis saya mengawalinya dengan agama. Kalau Bapak, Ibu nanti tentang pariwisata, berarti mengawalinya dengan pariwisata. Ingat itu ya Bapak Ibu ya. Jadi pariwisata dulu menjadi ikon besarnya. Baru terus kalau Bapak Ibu mau mengarah kepada jenis-jenis pariwisata nanti di bawahnya lagi. Nah, ikon terbesarnya adalah pariwisata. Nah, nanti Bapak Ibu setelah Bapak Ibu mencari tentang pariwisata, nah di dalamnya nanti Bapak Ibu harus seperti ini Bapak Ibu, harus ada kutipan, mengutip dari itu harus ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai tidak, apalagi kalau itu terkait dengan penjelasan, terkait dengan hal-hal yang sekiranya kita memang mengambil dari referensi, kita harus sampaikan kutipan itu. Bapak Ibu ya. Nah, setelah kita berikan kutipan, kita berikan juga istilahnya data-data. Nah, ini kemarin kami mencarinya dari hasil-hasil yang didapat dari Google Scholar. Jadi kita ambil. Terus selain Google Scholar mungkin dicari dari referensi ini dari Tempo saya cari. Boleh. Karena itu yang penting kita mengutip itu ngomong di sini ya Bapak Ibu ya, diaksesnya tanggal berapa, dikutipnya linknya apa, itu kita berikan data. Misalkan dari Bapak mengenai penelitian Bapak Ibu ya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga pariwisata, mau Bapak kutip dari mana terkait dengan kondisi pariwisata itu bisa dan dibolehkan. Yang penting Bapak Ibu kutipannya itu harus ditulis. Jangan kutipan itu tidak ditulis. Kalau tidak ditulis itu kita akan salah. Bapak Ibu ya. Jadi diakses tanggal berapa itu harus dicantumkan. Nah, ini data, kita berikan data. Misalkan data terkait pariwisata di Bali tahun 2024. Nah, menyatakan bahwasanya sekian persen wisatawan asing dari berbagai negara mungkin. Nah, itu Bapak Ibu cari datanya. Itu. Nah, setelah Bapak Ibu cari data terkait dengan mungkin pariwisata, barulah Bapak Ibu langsung mengaitkan dengan apa yang mau difokuskan. Misalkan mau fokus kepada wisata religi. Nah, langsung kita bawa kepada yang mau kita tuju. Itu. Ini kan saya mau ke moderasi beragama. Nah, Sing mulai sing, nah benar sing ngonyang sing beragam ada kalau struktur. gimana Pak Wayan? Oke.
Ya, jadi ini pun juga Bapak Ibu harus mencari datanya ya. Datanya dari buku boleh, dari artikel boleh, itu. Misalkan berkaitan dengan wisata religi dari bukunya siapa atau dari artikelnya siapa. Bapak Ibu ya, itu kita mulai dari mengembangkan dari umum ke khusus ya. Nanti Bapak Ibu cara berpikirnya kayak gitu. Dari umum dulu, dari pariwisata secara umum dulu Bapak Ibu paparkan, cari referensi, habis itu cari datanya. Baru mengarah ke khusus gitu. Nah, ini harus dipahami benar-benar oleh Bapak Ibu semuanya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini tadi mengungkap keadaan penelitian terkini mengenai topik. Jadi keadaan terkini itu Bapak Ibu bisa mencarinya dari tadi mungkin dari berita boleh. Nah, tidak salah kita. Boleh Bapak Ibu berdasarkan dari yang penting berita itu memang akurat. Gitu ya. Jangan berita yang nantinya hoax. Jadi cari memang berita-berita yang sekiranya berita itu akurat gitu. Nah, terus setelah Bapak ungkapkan tentang penelitian terkini, barulah kepada kesenjangannya. Nah, ini yang nanti mengarah kepada rumusan yang akan kita munculkan. Begitu, Bapak Ibu. Paham ya, Bapak Ibu ya? Jadi jelaskan kayak seperti ini. Kalau kita mau menjelaskan kontroversi antara pengetahuan terkini dengan yang lampau, pasti akan terjadi kesenjangan. Nah, ini contohnya saya berikan ke penelitian lagi. Oke, Bapak Ibu. Ini jadinya kita akan melihat, ini masih secara umum nih semuanya. Ini masih umum, masih umum. Nah, baru setelah itu kita melangkah kepada ini sudah mulai kesenjangan. Keberadaan madrasah sebagai ini tumbuh di Indonesia memiliki. Nah, ini sudah ke yang mau kita tuju. Misalkan kayak punyanya Pak Madia, Pak Madia, Pak Wayan. Misalkan mana lokasinya? Di daerah Kintamani misalkan. Kintamani merupakan daerah yang sekarang tumbuh dengan bagus pariwisatanya. Nah, ini juga harus dipaparkan, dikutip dari mungkin mau berita atau apa, itu boleh. Ya. Ya, harus ada bukti valid yang menyatakan tempat itu menjadi rujukan wisata. Boleh Bapak Ibu mau searching itu tidak masalah, sekarang itu hukumnya diperbolehkan, tapi harus ditulis begitu ya. Dan kalau bisa lagi Bapak Ibu coba parafrase. Misalkan mengambil dari kutipan yang ada itu diparafrase. Karena kalau tidak diparafrase, dia akan kalau dicek plagiarism, dia akan kelihatan plagiat. Makanya Bapak Ibu parafrase gitu. Sekarang kan banyak Bapak Ibu bisa menggunakan apa namanya AI itu untuk membuat parafrase, ya. Jadi boleh diparafrase, jangan istilahnya kutipan itu terus Bapak Ibu pakai. Pasti kalau nanti dicek plagiarism akan kuning dia,
akan plagiat dia gitu. Nah, baru Bapak Ibu terangkan keunggulan dari tempat yang mau kita ungkap, lokus yang mau kita teliti itu keunggulannya apa atau mungkin kelemahannya di mana, boleh. Jadi boleh keunggulan, boleh keunikan, boleh kelemahannya. Itu dipaparkan di sini. Tuh. Ini Bapak Ibu ya. Semuanya berarti ya. Iya, jadi dipaparkan semuanya. Nah, setelah dipaparkan baru kita merujuk ke yang mau kita rumuskan. Itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi begitu cara apa membuat latar belakang, nggak usah terlalu bertele-tele. 5-6 halaman itu udah cukup. Tapi poinnya istilahnya kita runut dalam membahasakan gitu loh. Ini kadang-kadang kan membuat latar belakang itu dari umum mau ke khususnya nggak nyambung. Ini. Kalau ini kan nyambung Bapak Ibu. Nih Bapak Ibu mungkin bisa lihat ya dari atas. Jadi ada radikal kan. Terus habis itu di sini kita lihat kondisi madrasah ini kan gitu. Nah, nih terkaitlah dengan moderasi beragama gitu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi tidak usah terlalu panjang dan lebar, tapi malahan kayak berputar-putar, nggak karu-karuan. Sebenarnya yang mau dikaji itu apa gitu. Dan ini pun rumusan masalah saya tidak terlalu banyak. Saya hanya mencari satu rumusan masalah. Tapi kalau dibedah ini ada 3 ranah pembelajaran. Ditulis 1, tapi hasilnya nanti jadi 3. Kenapa jadi 3? Karena dari ranah kognitifnya, ranah afektifnya, dan ranah psikomotoriknya. Kelihatannya simpel 1, tapi nanti di hasilnya ada 3 gitu. Ini trik penulis gitu. Nah, sampai sekian dulu. Paham enggak Bapak Ibu? Buat latar belakang. Paham enggak? Sudah Paham, mulai Pak? ada gambaran. Baik, ada gambaran, Bro. Ya, Gambaran. ya. Jadi nanti mulai dulu dari pariwisata. Terus pariwisata secara umum apa? Cari referensinya. Ya. Jangan sampai Bapak Ibu tidak ada referensi yang menyatakan bahwasanya merujuk dari pariwisata itu Bapak menulis, padahal Bapak Ibu mengutip, tapi Bapak Ibu tidak menuliskan kutipan itu. Berarti itu sudah plagiarisme. Secara etika akademis kita salah. Gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu harus istilahnya kejujuran aja. Gitu. Dan satu lagi Bapak Ibu harus parafrase ya. Jangan sampai nggak diparafrase. Sekarang banyak sekali bisa kita pakai humanize dulu Pak. Atau Humboldt AI boleh. Humanis boleh, Humboldt-nya boleh. Bisa itu untuk memparafrase. Bu Bapak Ibu, Eni, ya. mumpung ingat langsung dibahas per itu aja yang Ibu sampaikan. Seandainya nih kita tuangkan dalam bentuk buah pemikiran kita sendiri kan gitu ya, Bu, memang asli original kita punya. Tapi tiba-tiba dicek plagiat, itu pernyataan orang lain juga ada yang menyatakan hal yang sama. Kalau seperti itu kejadiannya, Bu, tanpa sengaja lah. Kita memang punya pemikiran yang seperti itu, tetapi rupanya ada orang yang sudah punya pendapat sebelumnya yang sudah harus kita bilang kutipan gitu. Kalau seandainya nggak sengaja gitu, masih bisa ditoleransi, Bu. Makanya Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu istilahnya mau ujian, coba Bapak Ibu cek dulu plagiarismenya. Ya,
boleh pakai humanis dulu. Ada kok AI checkernya. Jadi bisa Bapak Ibu mau deteksi ya. Jadi cek AI checkernya atau mungkin bisa pakai yang tapi yang bagus memang humanize ini bagus dia untuk cek plagiarism. Memang sekarang AI semua kalau sudah lewat dari banyak berbayar dia. Ya, berbayar. Tapi kan tidak setiap kalinya kan Bapak Ibu memakai AI itu. Iya kan? Ya. Jadi kalau memang itu sekiranya apa namanya ada plagiat, Bapak Ibu bisa langsung di apa namanya di parafrase. Ada juga AI parafrase itu boleh, nggak apa-apa. Ya Bapak Ibu ya. Sekarang apa-apa sudah canggih kok. Dan ini diperbolehkan kok AI ini kecerdasan buatan ini. Cuma ya kita pintar-pintarnya saja. Makanya nanti misalkan Bapak Ibu mau nyari referensi, pakai Open Knowledge Map itu bagus itu referensinya langsung. Misalkan Bapak Ibu mau nyari tentang artikel apa namanya pariwisata religi gitu, langsung di situ muncul banyak. Dan itu langsung tersistematis. Jadi Bapak Ibu nggak usah nyari lagi. Dia sudah apa namanya eh, eh, jadi terkumpul jadi satu gitu loh, Bapak Ibu. Enak kok. Dan ini dibolehkan, misalkan Bapak Ibu mau mencari tentang pariwisata religi, misalkan ya. Nanti itu akan langsung terdetek di sana gitu. Ini kalau saya bilang enggak ada salah lah kita, kecuali kalau makanya sekarang kan ada yang lebih canggih-canggih lagi AI itu. Biar tidak terdeteksi pakai Humboldt AI. Itu nggak terdeteksi dia. Jadi kalau pakai ChatGPT yang biasa masih terdeteksi dia gitu. Ini ya ini kalau mau kita cepat, sebenarnya Bapak Ibu bisa kok melihat dari AI. Nih contohnya ya Bapak Ibu ya. Mumpung saya ini tadi bisa membuka Open Knowledge Map saya. Ini Bapak Ibu. Oh, Bapak Ibu tinggal ini mau nyari apa? Misalkan di sini Bapak Ibu mau mencari tentang religi Hindu. Nah, langsung mana yang Bapak Ibu mau gini? Misalkan tentang manajemen pariwisata, tentang wisata religi, travel religi, dinamika pengelolaan wisata religi misalkan. Ini tinggal klik aja, Bapak Ibu buka PDF. Udah kelihatan. Iya kan? Ini udah ada pendahuluan Bapak Ibu. Gampang kan? Bisa tergambarkankah Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Bisa Ibu, bisa tergambarkan. Itu baru satu.
Nanti Bapak Ibu bisa lihat di Open Knowledge Map itu banyak sekali pokoknya. Ya. Bapak Ibu dipermudah dengan AI. Hmm. Benar. Saya berterima kasih Bapak Ibu karena saya setiap tahun harus membuat penelitian. Harus membuat artikel dengan AI ini saya dibantu sekali. Nanti saya kumpulkan artikel ini, saya masukkan dalam folder, baru saya upload ke Mendeley. Bapak Ibu kan Mendeley udah ya? Udah bisa ya? Udah? Udah bisa Mendeley? Bisa, Ibu. Udah Udah, kan? Bu. Oke. Yang penting Bapak Ibu kumpulkan dulu nih artikel-artikel yang cocok. Masukkan dalam satu folder referensi penelitian gitu. Referensi penelitian Parbud. Nanti buka Mendeley, download dulu Mendeley. Masuk dulu ke Mendeley. Nah, ya Bapak Ibu ya. Oke, pasti bisanya. Dan itu mempercepat banget. Karena Bapak Ibu akan punya beberapa referensi gitu loh. Oh, caranya kayak gini kalau ini. Oh, coba kita ini. Nah, itu caranya Bapak Ibu. Ya. Dan itu tidak salah kok. Yang penting eh, istilahnya kutipan itu benar-benar kita nyatakan gitu. Nanti kan habis itu kita punya cara berpikir. Oh, kayak gini tinggal kita coba coba apa namanya bahasakan dengan bahasa kita gitu. Maksud saya. Itu, Pak. Ya, paham ya? Paham ya, Bapak Ibu ya. Ini mempercepat penyelesaian tugas akhir Bapak Ibu. Itu. Kayaknya Bapak Ibu sudah canggih lah untuk AI. Iya kan Bapak Ibu ya? Karena masih muda-muda pasti bisanya dengan AI. Tinggal dipilih aja, pengennya apa. Itu. Tapi saya sarankan pakai eh, Open Knowledge Map itu bagus. Perplexity bagus. Ya. Terus kalau misalkan ada buku atau artikel yang berbahasa Inggris menggunakan DeepL Translate. Udah dah, Bapak Ibu dipermudah banget ini. Nggak susah. Kalau dulu kan kita masih harus nerjemahin satu-satu. Sekarang dengan DeepL Translate itu Bapak Ibu tinggal mau satu buku tinggal bisa langsung ke bahasa Indonesia. Oke Bapak Ibu semangat pokoknya. Harus harus semangat. Pokoknya jangan takut lah, pasti bisanya dan pasti selesainya. Oke, jadi Bapak Ibu setelah nanti kita tahu eh, eh, kesenjangannya itu kita paparkan kan itu tadi, baru kita akan membuat rumusan masalah tadi. Nah, setelah rumusan masalah, baru kita akan membuat tujuan penelitian. Nanti kayak begini. Ini Bapak Ibu. Saya bukakan lagi. Nih. Nanti tujuannya penelitiannya langsung saja. Tujuannya berarti sebagai berikut. Ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Itu. Ya Bapak Ibu ya. Nah, terus setelah tujuan umum, tujuan khusus, baru ke manfaat. Ada manfaat teoritisnya. Jadi kalau manfaat teoritis itu pasti ke teorinya. Sedangkan manfaat praktis itu manfaat yang akan disampaikan kepada siapa? Ini kepada siswanya, kepada gurunya, kepada pemuka agama, mungkin kepada masyarakat. Kalau di pariwisata mungkin bagi wisatawan, mungkin bagi masyarakat lokalnya, mungkin bagi pemerintah daerahnya. Oke ya, Bapak Ibu ya, itu.
kalau kita mau membuat latar belakang. Oke, saya share screen lagi, Bapak Ibu. Nah, bagaimana nanti kita mau mengawalinya? Jadi, mulailah latar belakang itu dengan mendefinisikan topik penelitian dulu. Makanya tadi, topik penelitian Bapak Ibu. Didefinisikan dulu pariwisata secara umum apa. Pariwisata adalah merupakan, terus disoroti isu. Isu yang terjadi sekarang apa. Mungkin tentang wisatawan yang, etika wisatawan yang sudah menurun. Itu menjadi isu. Referensinya. Atau cari beritanya. Untuk apa? Untuk menjadi bahan kuat atau menjadi dasar dari kita mau meneliti itu. Ini Bapak Ibu ya. Paham ya Bapak Ibu ya. Dan sebisa mungkin masalah itu dibuat dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh semua orang. Jangan membuat masalah itu dengan bahasa yang bertele-tele. Misalkan contohnya, bagaimana strategi yang dikembangkan dalam pariwisata religi di daerah. Nah, itu kan bahasanya jelas, spesifik, dan relevan dengan bidang kajian. Jangan yang terlalu maya-maya, terlalu muluk-muluk, yang orang tidak bisa membaca dengan jelas. Apa saja faktor-faktor pendukung dari wisata religi? Nah, kan jelas pasti. Bagaimanakah dampak? Nah, kan jelas ini. Gitu. Jadi bahasanya sederhana dan mudah dimengerti, Bapak Ibu. Jangan menggunakan bahasa yang sekiranya orang itu tidak paham apa sih yang mau diteliti ini gitu. Nggih, Bapak Ibu ya. Nah, itu. Jadi ini sangat penting sekali. Terus nanti Bapak Ibu juga nyatakan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini apa. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu perlu yang namanya tinjauan referensi. Jadi kayak tadi ya yang saya katakan. Makanya Bapak Ibu coba dari sekarang coba Bapak Ibu itu maunya apa penelitiannya. Kumpulkan dulu referensi-referensi itu Bapak Ibu baca dulu. Setelah Bapak Ibu baca, baru Bapak Ibu punya skema atau gambaran kecilnya dulu. Dan pastikan literatur itu harus dari sumber yang terpercaya. Ini Bapak Ibu ya. Mulai dari besok mungkin. Nah, kan sudah saya kasih tahu tadi dengan open knowledge map. Boleh dengan Perplexity. Perplexity juga bisa Bapak Ibu mencarinya. Sorry, ini coba saya bukakan Perplexity. Moga-moga saya ini ya Bapak Ibu ya. Perplexity juga bisa Bapak Ibu mencarinya misalkan artikel tentang pariwisata. Apa jenis pariwisata? Ada pariwisata religi, terus pariwisata apa lagi, Pak? Bapak Ibu? Wisata spiritual, Ibu. Wisata spiritual. Coba ya.
Kita lihat. Oke, saya share screen Bapak Ibu. Oke, ini Bapak Ibu kalau kita mau lihat di Perflexity Bapak Ibu juga bisa. Ini ada pariwisata spiritual berbasis. Nah, ini tinggal klik aja Bapak Ibu langsung bisa lihat. Nih, langsung bisa terlihat di sini Bapak Ibu. Ada pendahuluan. Ini dibaca-baca Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu terus ini kan nanti tinggal di-download aja. Setelah di-download masukkan dalam satu folder. Mana yang sekiranya cocok. Nah, setelah nanti masuk dalam satu folder baru masuk ke Mendeley. Upload folder. Udah satu folder Bapak Ibu langsung masuk di Mendeley. Nanti pada saat Bapak Ibu mau membuat kutipan tinggal di set Mendeley, insert Mendeley itu di ini ketik namanya langsung dah. Thread. Nanti terakhir Bapak Ibu tinggal insert bibliografi. Nggak usah Bapak Ibu nulis. Dengan sendirinya dia akan nulis thread gitu. Iya. Nggak lagi nulis satu-satu manual Bapak Ibu nyatet lagi ya. Ini Kuncoro Ningrat. Ngetik Kuncoro Ningrat 2004. Judulnya lama sekali itu. Itu zaman bahula itu. Enggak zamannya sekarang. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini saya kasih contoh nih Bapak Ibu. Biar Bapak Ibu bener enggak yang dibilang Bu Heni gitu ya. Dengan Mendeley itu digampangkan atau disusahkan gitu ya. Saya ini Bapak Ibu coba carikan saya buka Word dulu ya Bapak Ibu ya. Kita mau nyoba nih. Ya terus Bu. Oke. Kita mau Teori dan praktek nih. oh iya harus. Gak sabar. Ini yang Mulai bandel tapi serius nih Bu. Waktunya bandel-bandel mereka. enggak Ibu, nanti Pak Pak Budi Luhur yang bakal gini Bu, traktir duren nanti. Iya. Sip, Bu. Nah, berkenan ya Bu. Ya. Oke Pak. Pak Nurul. Ini ya pariwisata Ya. adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Sorry. Ini ya, saya ngawur nih ya Bapak Ibu ya, jangan gini nanti. Oke. Terus cari reference. Bapak Ibu tapi harus tetap download dulu ya Bapak Ibu. Download dulu Mendeley biar masuk di apa namanya di Word Bapak Ibu. Aku belum download Mendeley, tidak akan ada di situ. Nah, di sini Bapak Ibu kita insert citizen kan gitu ya. Saya mungkin mau pakai punya saya dulu aja lah. Oke. Nih, Henny. Langsung go to Mendeley. Kan? Udah ya Bapak Ibu ya. Kan udah langsung nih. Bapak Ibu kan enggak usah ngetik lagi kan? Langsung kan? Nah, sekarang saya mau coba lihat nih Bapak Ibu.
langsung insert bibliografi. Udah. Bapak Ibu ngetik enggak? Ngetik enggak? Nggak ngerti. Nggak Nggak ngetik. ngerti. Langsung kan? Hmm. Capek Hmm. enggak? Capek enggak, Pak? Enggak kan? Enggak. Enggak capek. Biasanya bingung nyari referensi bukunya apa. Apa. Cari referensinya, makanya nanti kalau sudah Bapak Ibu cari referensi, nanti open di sini. Tinggal Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Enggak usah susah-susah, Pak, Bapak Ibu. Kenapa harus susah? Hal yang mudah disusahkan. Ya, sorry. Ini saya close dulu. Oh, sorry. Enggak mau dia. Harus di sini dia. Oke. Jadi di sini nanti Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik di sini. Nanti Bapak Ibu lihat, ini kan all dokumen nih. Iya kan? Tinggal nanti Bapak Ibu mau add yang mana, boleh di sini. Mau. Tapi Bapak Ibu sudah punya dulu ya. Saya katakan Bapak Ibu harus sudah punya dulu referensi yang akan dimasukkan. Makanya saya suruh Bapak Ibu ngumpulkan dulu referensi-referensi itu. Kalau sudah masuk referensi itu di sini, nanti tinggal di sini, Pak Ibu. Sorry. Ini kok enggak mau saya ya. Oh, di sini, sorry. Di add nih. Add folder. Ini ya Bapak Ibu ya. Tinggal folder yang mana Bapak Ibu ini sudah kelihatan di sini. Tinggal yang mana Bapak Ibu masukkan. Misalkan di dokumen nih, Bapak Ibu sudah punya nih. Saya kayak saya nih Bapak Ibu. Ini sudah saya masukkan nih. Artikel. Nih. Artikel ini. Berarti ini sudah artikel saya sudah kumpulkan. Nanti tinggal oke, masuk di sini semuanya. Enggak lagi Bapak Ibu nulis. Karena Bapak Ibu udah download, dia sudah bisa membaca sendiri gitu. Mendeley ini. Gimana Bapak Ibu? Dimudahkan kan? Mudah kan Bapak Ibu ya? Mudah kan ya? Betul, betul. Betul. Jadi enggak susah. Nulis penelitian itu enggak susah. Yang penting mau aja. Ada niat aja. Dan ada waktu. Saya katakan ada niat dan ada waktu. Pasti. Pasti bisanya. Itu. Saya ngasih tahu Bapak Ibu, tapi saya karena waktu saya enggak ini. Kegiatan di LPM terus menjelajah. Sebenarnya menulis itu mengasihkan. Tapi saya kalau menulis memang harus fokus saya. Kalau terganggu itu nggak bagus tulisannya. Jadi saya perlu waktu, misalkan 2 minggu saya off tanpa ada diganggu pekerjaan apa. Jadi kita benar-benar menuliskan. Terus ini runut jadinya cara menulisnya gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi hal yang mungkin Bapak Ibu berpikir, kok susah ya, Mendeley itu susah ya, ini susah ya. Sekarang itu digampangkan semuanya Bapak Ibu. AI itu mempermudah kita banget gitu lah. Iya kan Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu coba buka, Bapak Ibu masuk dulu. Kalau open knowledge memang Bapak Ibu harus masuk lewat Gmail-nya Bapak Ibu. Ya. Jadi harus daftar, harus login. Loginnya melalui Gmail Bapak Ibu. Login dulu. Nanti setelah itu Bapak Ibu langsung ketik apa pengennya. Gitu. Kalau bingung cari di YouTube. Saya ini Pak otodidak saya. Sendiri saya buka YouTube. Gimana caranya? Buka lagi ini YouTube-nya hidup lagi saya gitu aja. Otodidak saya.
Jadi makanya sangat sangat penting sekali kita mengikut. Ini namanya kita adaptif ya, menyesuaikan. Nah, nanti Bapak Ibu gitu juga harus gitu. Siapa tahu nanti lanjut lagi S3 kan semakin penelitiannya semakin ini gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Saya berharap Bapak Ibu coba dulu dengan mengumpulkan referensi-referensi yang sekiranya sesuai. Atau saya pengen tahu apa sih sebenarnya yang mau Bapak Ibu angkat gitu loh. Atau yang mau Bapak Ibu teliti. Nggak usahlah buat latar belakang yang banyak. Saya biar Ya. tahu aja nih sebenarnya dari Bapak Ibu. Kita jadinya bisa sharing terkait itu. Nah, terus kalau nanti kita sudah punya bahan-bahannya ini kan Bapak Ibu coba buat dulu. Nanti minggu depan saya baru ke bagaimana kita mau. Sebenarnya kalau kajian pustaka itu sama, kita dengan hanya mencari referensi itu saja. Jadi referensi itu kita mana yang sekiranya cocok, kita berikan sedikit ringkasannya ya dalam kajian pustaka itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu paparkan misalkan penelitian Heni Perbawasari dengan judul bla 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 bla. Isi ringkasnya apa? Terus kontribusi penelitian itu terhadap penelitian yang akan dikaji apa? Kontribusinya. Terus perbedaannya di mana dengan penelitian itu? Bapak Ibu sampaikan perbedaan penelitian itu dengan penelitian yang akan kita kaji. Itu di kajian pustaka Bapak Ibu. Dan kalau bisa lagi kajian pustaka itu referensi yang minimal lah 10 tahun terakhir. Jangan istilahnya tahun 74, 84 itu kan udah lama banget tuh, udah bahula itu, udah up to date ya. Ya paling tidak 2010 lah, itu paling lama gitu. 2010 itu paling lama. Ya, Bapak Ibu ya. Dan untuk kajian pustaka itu minimal lah kita memberikan artikelnya mungkin minimal 4, buku mungkin minimal 2. Ya, Bapak Ibu ya. Udah cukup lah, itu 6 itu udah cukup untuk kajian pustakanya. Di bab 2. Yang penting Bapak Ibu sudah punya itu tadi, referensi atau literatur-literatur tadi. Makanya yang terpenting adalah Bapak Ibu mengumpulkan dulu itu. Itu kiat saya pada saat saya menulis penelitian. Jadi saya kumpulkan dulu penelitian-penelitian yang sekiranya cocok dengan topik yang akan saya bahas. Makanya Bapak Ibu sekarang topiknya apa dulu? Harus punya dulu nih topik yang mau saya angkat nih apa gitu. Bukan judul loh ya, topik. Topiknya apa? Oh saya mau ke arah pengembangan pariwisata. Berarti cari referensi tentang strategi pengembangan pariwisata. Cari itu. Nanti kalau setelah cari, Bapak Ibu kumpulkan referensi-referensi itu. Mungkin tidak hanya artikel, tesis dicari juga boleh. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi tesis pun boleh dicari. Kan bisa nyari dari Google Scholar. Untuk mencari
apa namanya hasil-hasil penelitian itu. Jadi nanti disendirikan Bapak Ibu buat foldernya. Untuk artikel foldernya sendiri, untuk hasil penelitian tersendiri, untuk buku tersendiri folder-foldernya. Nah, nanti kalau folder-foldernya ini sudah tersendiri, tinggal ngupload ke Mendeley, Bapak Ibu tinggal ngupload aja. Enggak lagi susah lagi. Gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Itu trik saya. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu karena ini saya juga melakukan hal yang sama seperti itu. Gitu. Itu sangat-sangat sekali mempermudah kita dalam menulis penelitian. Jadi kalau Bapak Ibu nggak punya bahan apa mau dibuat. Sekarang kan karena mungkin Bapak Ibu nggak punya bahan kan, jadinya bingung. Apa sih mau saya buat? Pak Madi udah punya bahan belum? Udah, Bu, udah punya Udah. bahan. Nah, jadi kalau sudah punya bahan, siapkan artikel-artikel itu, hasil-hasil penelitian, buat dalam folder-folder itu, baca terus. Nah, nanti kalau sudah dibaca, baru Bapak Ibu bisa, merangkai kata sekarang, gitu. Kita rangkai kata-kata itu. Nah, dan nggak usah pusing. Kalau misalkan kok susah ya mau memparafrase, pakai humanis. Nggak terdetek dia. Pakai humanis. Yang sekiranya Bapak Ibu bisa cari di humanis itu. Bisa langsung diparafrase. Tapi kalau bahasanya nggak bagus ya Bapak Ibu ngiras-ngirasin sendiri. Coba di bahasa itu tak bagusin ya. Saya biasanya kayak gitu, saya baguskan kata-katanya. Ya, Bapak Ibu ya. Yang penting membaca. Mau meneliti itu yang penting membaca. Kalau nggak membaca nggak punya kita. Mau apa sih ya? Itu. Kalau kita sudah baca otomatis Pak, Bapak Ibu, pasti kita akan punya cara berpikir. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham ya? Oke. Saya mohon maaf loh ini tidak menggurui. Saya hanya sharing nih, sharing yang memang saya lakukan. Saya sampaikan ke Bapak Ibu karena ini juga akan mempermudah Bapak Ibu dalam penulisan tugas akhir. Gitu. Tugas akhir nggak usah banyak-banyak halaman Bapak Ibu. Buat apa banyak-banyak halaman? Tapi benar-benar Bapak Ibu menyampaikan hal yang sangat spesifik di dalam penelitian Bapak Ibu. Makanya nanti di metode penelitian itu tidak usah bertele-tele. Menurut Sugiono ya, aduh belibet itu. Udah nggak zamannya lagi. Di metode penelitian itu kita hanya mau memaparkan bagaimana caranya kita meneliti itu aja. Seperti yang kemarin saya paparkan itu loh, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan jenis penelitiannya apa? Oh, penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan tentang apa yang mau dideskripsikan. Langsung saja. Nggak usah lagi Sugiono menyatakan bahwasannya terdiri dari jenis penelitian 3. 1 penelitian kualitatif, 2 penelitian dibagi lagi. Lah itu lama banget. Nggak cocok saya. Nggak cocok. Dan habis itu tidak dibahas penelitiannya kita itu mau pakai apa gitu. Mending masih dibahas di bawahnya. Adapun penelitian yang dilakukan adalah ini kan masih mending. Ini tidak ada. Ini kan tidak cocok saya gitu.
Jadi lebih baik langsung saja gitu. Terus eh, sumber penelitian, sumber data terdiri dari data primer. Data primernya apa? Langsung saja Bapak Ibu. Bahwasanya data primer itu adalah data yang memang akan kita pergunakan sebagai unsur utama dalam penelitian. Data primer dalam penelitian ini yang pertama adalah wawancara. Wawancaranya kepada siapa? Langsung aja. Wawancaranya kepada pihak hotel atau mungkin manajer hotel, wisatawan. Langsung aja ngomong. Nggak usah kita bertele-tele di metode penelitian itu, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ya. Eh, Mungkin nanti kalau mau Ada menyampaikan sedikit aja, nggak apa-apa. Sumber penelitian menurut Mulong misalkan apa? Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, ya. Bu, kalau seperti kemarin umpamanya metode penelitiannya itu beragam dalam artian ada wawancaranya, ada lembar observasi langsung kita lakukan ke lapangan, kan gitu Bu, ya. Ada dengan Ya. struktur analisis atau pendapat kita sendiri. Jadi metodenya jadi apa Bu? Mix metode gitu ini Bu. Kalau di dalam pengumpulan metode, iya, nanti di dalam teknik pengumpulan metode Bapak pertama ada observasi, itu di tekniknya ya Pak ya. Tapi kalau nanti Pengumpulan di jenis penelitiannya adalah penelitian mixed method. Dalam mix method artian, namanya ya. ya, jenis penelitiannya. Tapi di teknik pengumpulan datanya ada observasi, ada wawancara, ada kuesioner, ada studi dokumen. Nah, Bu, maaf kalau mix method kan in English, jadi kita bisa bahasakan metode campuran, itu bahasa Indonesianya boleh, atau boleh, mix method? boleh, Oh, boleh, di boleh, oh, nggak masalah. sah-sah saja. Sah-sah Jadi saja. metode Nah, campuran gitu ya, Bu ya. iya. Tapi nanti coba nyari rujukannya, ya, ya Pak Madi ya, cari rujukan. Tetap kita harus basisnya adalah buku biar kita tahu, oh metode mixed method itu seperti apa caranya. Tetap kita Oke. harus membaca buku. Ya. Tidak boleh istilahnya kita eh, eh, apa hanya diangan-angan saja. Oh kayak gini enggak. Nah, basisnya adalah buku. Nah, nanti mungkin saya kalau yang kajian pustaka nggak usah lah. Nanti saya ke metode penelitian aja. Metode penelitian kualitatif seperti apa, metode penelitian kuanti seperti apa, dan metode apa R&D itu ya, Ya. itu ya. Jadi tidak usah lah. Bab 2 saya abaikan aja dah. Bab 2 kan cuma kajian pustaka gampang, kajian teori gampang. Yang bab 3 nanti saya akan sampaikan. Bu, kalau boleh usul, anggaplah Ya. kami Bu mahasiswa yang belum bisa Bu, sehingga Ibu bisa memaparkan dari awal A sampai Z Bu. Anggap kami belum bisa Bu. Jangan anggap kami bisa, jadi kami kebablasan terlena aja nih. Haji udah senyum-senyum udah setuju nih. Anggap kami nggak bisa dulu, sehingga kami dapat ilmu dari awal gitu. Karena basic kami beda-beda. Ada yang sarjana alam goib, ada yang sarjana pendidikan gitu basicnya Bu beda. Kalau Pak Nurul sarjana, wih luar biasa tuh Bu, profesor nggak bisa dibanding lah tuh. Saya Izin kalau nih, Bu, sama izin Pak masih di Nurul airport nggak nih, Bu. berani nih. Udah kuantitatifnya sudah tinggi dia. Nanti eh, saya cuma ngasih clue-cluenya aja kuantitatif nih. Izin, Bu, masih di airport Biasa, nih, Bu. Oh iya Pak Nurul. Pokoknya mantap nih. Enggak, emang itu biasa, senior saya sebenarnya bab 1 udah selesai, Bu. Pak Wayan Ah. Mandiarte. Cuman diam-diam aja, Bu. Aduh, Mungkin lalu lempar batu sembunyi tangan aja dia terus Bu, lempar batu sembunyi duren gitu aja terus teman-teman mungkin ini. nanti setelah minggu berikutnya saya akan ke metode
di minggu sisa pertemuan itu kita coba bahas ya. Bapak Ibu sudah siap dengan ini ya. Kita mau coba ini lihat sejauh mana. Nggak usah malu lah kalau memperlihatkan itu. Masih juga nanti juga akan dilihat oleh pembimbing kan begitu. Lebih baik di sini kita lihat dulu gitu. Nggak Iya, apa-apa. Pak Wan Madiarto emang gitu, Bu. Dia sembunyi-sembunyi, Bu. Ayo Bu, Nanti saya ya juga Bapak butuh Ibu Bu. ya. Balik. Oh ya. Nanti mungkin setelah saya minggu depan saya akan apa namanya menyampaikan tentang metode penelitian yang 3 itu secara singkat saja biar satu pertemuan selesai. Terus 2 minggu berikutnya Bapak Ibu sudah siap dengan coba membuat eh, topiknya dulu latar belakang sedikit saja dengan coba rumusan masalah. Ibu, izin mau tanya, Bu, untuk Iya, Pak penetapan Nurul. skala literatur review, Bu. Jadi itu masih bingung dalam pembuatan skala literatur review yang nanti kita lakukan dalam penyesuaian bab satunya, Ibu. Jadi kalau untuk literatur review itu kalau bisa yang 10 tahun ke belakang itu ya Pak Nurul ya. Dan untuk review referensinya itu literaturnya itu nanti yang sekiranya jangan terlalu jauh banget gitu ya. Jadi kalau bisa ya agak ada apa namanya hal yang mau kita kaji biar enggak lepas banget. Terus nanti itu yang saya sampaikan tadi. Jadi Bapak Ibu sampaikan dulu kontribusi dari penelitian itu apa. Terus persamaan penelitiannya apa, perbedaannya apa. Itu penting banget. Karena kalau Bapak Ibu hanya naruh-naruh saja literatur itu, terus Bapak Ibu nggak tahu ini untuk apa, buat apa gitu loh. Iya kan? Jadi kontribusinya untuk apa ini? Terkait dengan yang topik kita mau bahas itu. Dan Izin, terkait ini Bu nanti juga. minta emailnya Ibu untuk ngirimin bab 1 saya, Bu. Izin, Bu, nanti, Bu. Oke, Saya, nanti chat saya aja saya masih kirim hormat sama senior alamat saya, Bu. email saya. Ya, Sama Wan eh, Madiarto apalagi, Bu. ya. Nanti chat saya kirim Ya, Bu. email saya. Oke. Oh kan Bu siap ya Bu. Ya udah siap Bu sebenarnya Bu. Tuh kan. Mancing-mancing kan. Oke. Jadi Jadi sampel pertama Kiki ya Bu ya. Sampel pertama Kiki. Bagaimana kami nyuruh ikut aja Bu. nanti kan saya cek dulu. Kiki, Kalau ada perbaikan biar diperbaiki dulu. Nanti kalau udah Kiki juga udah oke, siap baru sebenarnya Bu. kita Sampai share. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, jadi nanti kalau sudah ada perbaikan, saya sampaikan perbaikannya. Nanti udah oke, kita pakai contoh ya, Pak Nurul ya. Jadi biar teman-teman tahu, oh kayak gini loh, gitu. Ya, Oke, Bu. ini Oke. Terima kasih banyak, Bu. sudah ada nanti contoh ya. Habis Pak Nurul Hakiki, Pak Madiarte, terus Pak Wijel, terus Pak Widiane, Bu Setuju, Bu. terjaring Ya. semua. Pak Sudirga, Bu. Pak Dirga Yase itu, Bu. Pak Dia Senior mau saya, Dirga. Bu. kamera. Iya, ini Sekarang itu harus ini Profesor Pak Kiki Dirga. yang mau kamera Nah, teman kita. ya, nanti pokoknya ini menjadi pionir-pionir nih harus nih. Jadi habis Pak Kiki,
Pak Madiarte, langsung dah Pak Dirke, Pak Wije, wah semuanya. Nah, pas tuh. Pas, Bu. Eh, nanti Pak Dartonya mana nih leluhur kami ya, Bu? ini kayaknya Pemikir kalau kami Bu. nggak ada yang menjadi apa namanya jadi tukang krocoknya, nggak ada yang mau maju nih gitu ya. Jadi memang harus nih, harus harus ada Jadi yang kompor. memanasi dulu ya. Kalau nggak ada yang memanasi dulu, kayaknya semuanya adem ayem aja. Nanti kalau sudah satu muncul, satunya nggak akan mau gitu. Dan kalau bisa lagi nanti eh, Pak Nurul Hakiki langsung Pak Madiarte kirim ke saya 2 orang nanti 2 minggu lagi. Nah, habis itu baru Pak Wije sama Pak Dirge sama Pak Widiana langsung tancap gas. Sip ya. Oke, saya tunggu. Habis itu para ibu-ibu nih, jangan kalah Bu Dayu, Bu Agustini. Ya, Bu Desi itu jangan kalah nih ya. Bu Hari Nita juga jangan kalah Bu. Hajar aja Bu. Eh, Pokoknya eh, harus harus eh, eh, itu trik saya tadi Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu cari dulu tadi referensi-referensi tadi, literatur-literatur itu dikumpulkan dulu, baca dulu, pasti Bapak Ibu akan cepat, akan bisanya cepat gitu. Ya, Bapak Ibu ya, optimis pasti bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Eh, ini ya, oke ya Bapak Ibu ya. Jadi yuk yang menjadi kompor nih Pak Nurul Hakiki dan Pak Madiarte. Lanjut kompor kedua. Pak Dirge, Pak Wije sama Pak Widiana. Lanjut, lanjut. Jangan kalah pokoknya nih semuanya ya. Nih yang muda lagi nih Putri nih muda nih harus nih jangan kalah. Yang apa? Karena kalau kalau eh, saya gini, kenapa saya dulu S3 kayak gitu juga Bapak Ibu. Jadi teman-teman itu saling supporting. Makanya satu kelas saya itu yang tertinggal hanya 2 orang aja. Itu karena memang malas dia. Kalau nggak malas mungkin bareng itu. Jadi saling kontak. Nah, udah sampai bab mana gitu. Jadi nggak eh, jangan aduh santai aja. Nah, ini apa sebenarnya ini parasit nih kalau kayak gitu. Sudah sampai bab mana? Langsung aja. Saya sudah sampai bab 3. Wah, langsung yang satunya. Wih, sudah Pak Madiar sudah sampai bab 3. Pak Dirga langsung tancap gas ngetik langsung. Biarpun Pak Madiarto mungkin baru sampai bab 1. Dulu saya kayak gitu Bapak Ibu di S3. Makanya teman-teman saya 4 tahun itu bareng semuanya selesai. Asik, asik, asik. Iya, iya. Itu memang ini ini namanya satu tim loh. Ya. Satu keluarga Sekarang besar tidak ada namanya. Superman, yang ada super tim. Itu ya. Oh, keren, Superman keren. itu sudah ditinggalkan, nggak ada lagi. Sekarang adanya super team. Jadi di S2 Parbud semester 1 ini adalah tim kuat. Jadi Bapak Ibu harus saling supporting satu dengan yang lainnya gitu. Tidak ada lagi, oh ini gini, itu gini, nggak bisa. Jadi saling mengisi. Yang nggak bisa, kayak tadi yang bisa Mendeley Gita ya. Gita kan bisa Mendeley ya. Nanti kita coba apa bantu teman-teman. Gimana sih caranya? Gitu. Oke, baik Buat Bu. forum diskusi dalam satu ini. Kalau ada kosong, yuk bareng-bareng yuk kita buat kayak gini. Eksekusi langsung gitu. Ya, nggak usah menunggu dosen. Saya dulu gitu dengan teman-teman. Saya tahunya Mendeley juga dari teman-teman kok Bapak Ibu. Jadi pada saat saya kuliah S3, saya tamat tahun berapa ya? 2014 itu. Jadi teman-teman,
hanya kita forum aja dengan teman-teman. Nggak ada dosen. Waktu itu untungnya sih kita masih luring ya. Zaman dulu kan belum ada yang kayak gini-ginian. Jadi kita harus harus datang ke kampus. Nah, ada waktu kosong langsung teman, ayo kita gini langsung eksekusi. Saya nggak tahu caranya gimana. Langsung laptopnya diginiin, downloadin dan lain sebagainya. Mungkin nanti kayak gitu aja. Kalau memang gini, cari waktu luang, Bapak Ibu kumpul di mana, kan bagus ini, ya, itu. Itu sih apa? eh, saya memberikan Trik ya, saran. ya. Tip dan Ya, trik ya. ya, ya, Inspiring ya, banget. ya. Karena, ya, karena saya merasakan dulu seperti itu. Jadi apa yang saya alami, saya sampaikan ke Bapak Ibu. Dan ini akan membantu Bapak Ibu semuanya. Itu, ya, Bapak Ibu ya. Dan saling support. Saya dulu gitu juga. Kalau ada yang ujian kita datang, supporting. Datang. Eh, kan cuma beliin snack aja kan enggak masalah. Teman-teman beliin snack, dah selesai. Kita disupport. Ayo gini. Itu. Itu. Dulu teman saya di S3 itu berapa ya? 19 orang. Itu. Jadi ini kita nggak bisa kerja sendiri Bapak Ibu. Memang nanti Bapak Ibu bisa bisa dengan mungkin yang mana yang sekiranya paham, saling saling ini aja lah, saling mengisi. Nih Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, itu di latar belakang. Jadi Bapak Ibu bisa buat dari sekarang. Coba di ini dulu. Nih. Sambil berkhayal, sambil berpikir. Biar nggak tegang kuliah kok. Hanya saya ngasih PowerPoint, Bapak Ibu ngantuk. Ya. Kalau banyak banyak diskusi gini kan Bapak Ibu udah ngantuk nih. Gitu. Silakan Ibu-ibu, jangan kalah Bu. Bapak Ibu-ibu nih, jangan kalah sama Bapak-bapak. Ngomong aja Bu. Maro bangun, Maro bangun kita tuh Bu, Maro on cam nih Bu, nih kan. Aduh, tanpa baru Padahal tuh langsung. kayak padahal sih kayak Maro nyang, tapi sing mani on cam nih kayaknya bajang-bajang nih, tua-tua kan maju nih, kita aja lah kode perut nih. Ayo, Bu Dayu, jangan kalah Bu Dayu. Harus gini Bu Dayu. Iya, Bu. Mohon Ya, bimbingannya. iya harus Bu Dayu. Pokoknya pasti bisanya, gitu. Ya, pokoknya harus harus luangkan waktu. Memang saya akui ibu-ibu pasti selain apalagi ibu-ibu kerja pasti kayak Bu Dayu pasti kerja, Bu Harinita juga kerja. Biarpun kerja di rumah juga iya. Luangkan waktu untuk buka laptop barang 1 jam, Bapak Ibu ya. 1 jam buka laptop untuk mencari literatur. Itu sambil baca. Ya, ya Bapak Ibu ya. Mulai besok. Ini saya kok kayak nguruin. Bener Bu, ini Bu, kami terkesima Bu melihat penjelasannya soalnya. Eh, Benar. Jadi mulai kami ada pola pikir kami udah tersusun gitu, Ya, gitu. Rata dia gitu. filenya tapi nggak ujuk-ujuk kerauhan gitu Bu. Kalau kerauhan kami kewa ada menangani Ya. gitu. Gimana Pak Wijaya? Cocok enggak Pak Wijaya? Ya, terstruktur maksudnya Ibu dosen terstruktur bukan Benar, terstruktur. kan? Jujur kan? Ya. Hijau kan bilang jujur kan? Kan. Pak Widiana berarti Pak Widiana. On, ayo Pak on. Ayo ya. Diam Pak Widiana udah. Oh.
Iya, 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 itu. Iya, iya. Mulai Makanya tercerahkan maksudnya, mulai makanya tercerahkan. mulai besok Bapak Ibu coba luangkan waktu 1 jam untuk membuka laptop, cari dengan tadi referensi tadi, ya. Mau Perplexity boleh, mau Open Knowledge Map boleh. Bapak Ibu silahkan itu rangkum nanti buat di dalam satu folder itu. Nih Bapak Ibu ya. Jadi asal kita sudah punya niat pasti akan dimudahkan semuanya. Itu Bapak Ibu. Eh, Tidak ada yang tidak akan terselesaikan. Saya kemarin juga gitu Bapak Ibu mau ALPT itu sudah pusing banget nih gimana ini ya. Akhirnya selesai sudah. Moga-moga doa Bapak Ibu kita mendapatkan hasil yang unggul. Karena kemarin kalau saya lihat dari berita acara sih menunjukkan angkanya moga-moga lebih dari 3,61. Jadi kalau kita lebih dari 3,61 berarti akan nilainya unggul kan gitu. Jadi harus harus Bapak Ibu kita berpikir pasti akan cepat terselesaikan. Tapi ya itu harus diambil Bapak Ibu, nggak bisa kita hanya berdiam diri. Oke Bapak Ibu, semangat pokoknya mulai besok Bapak Ibu sudah mulai untuk mengeksekusinya. Nggih, Oke, Bapak Ibu Ibu. ya. Oke, kita pokoknya belajarnya santai aja, tapi ada manfaatnya. Kebermanfaatannya itu ada. Daripada nanti saya banyak ngomongnya tentang slide saya begini-begini, tapi eh, eksekusi atau apa yang harus kita kerjakan tidak ada kan sama aja bohong. Jadi eh, mulai dari Bapak Ibu Yang Bu, besok eh, paling kerjakan lagi mencari referensi. baru Oke. tentu ya. Tunggu ya. Oke Bapak Ibu, sudah jam 9 ternyata. Terima kasih Bapak Iya ya, Ibu. 10 menit ya. Eh, Iya ya, 10 menit lagi udah mau ternyata tutup ya. ternyata Iya ya. waktu sangat cepat sekali. Hari-hari nggak terasa dan waktu kayaknya baru baru kita baru eh, tatap muka tahu-tahu sudah ini. Cuma sayang mungkin nanti saya akan mencarikan waktu untuk luring ya pada saat nanti Bapak Ibu presentasi ya. Kita coba luring ya. Oke ya. Tapi jangan banyak-banyak Siap, Bu, luring. siap. Banyak dari hujan-hujan, Bu. Kalau nang-nang gampang nanti kami siap. Ya. Bangun. Oke ya, Bapak Ibu, terima kasih atas Mbak Beni. kesempatannya sudah mendengarkan saya, biarpun hanya dengan Ibu, bincang-bincang. terima kasih. Ya, Luar biasa. moga-moga malam ini bisa ada manfaatnya buat Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Om, Santi, Santi, Santi. Om Om. santai santai. Om Om. Oke. terima kasih Ibu. Terima Ibu kasih selamat semuanya. Ibu Selamat semangat istirahat, semua. Ibu. Oke, ya, Ibu. Oke, oke. selamat malam, Ibu. Ya, selamat malam.